Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk presensi siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Mbak Ratna. Mbak Ratna kenapa ya? Oh, sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kita ya. Kali ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Apa sih Bu tujuan mempelajari teks anekdot? Nah, tujuannya kalian dapat yang pertama memahami pengertian dari teks anekdot. Yang kedua, kalian dapat mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Dan yang ketiga, kalian dapat mengkonstruksi dari aspek makna tersirat dari sebuah teks anekdot tersebut, baik lisan maupun tulis. Pembahasan kita kali ini mengenai pengertian teks anekdot, contoh teks anekdot, dan struktur teks anekdot. Anekdot, ada yang pernah mendengar kata anekdot? Kalau humor, tentunya pernah mendengar ya. Jadi, anekdot itu merupakan bagian dari humor, tetapi ada perbedaannya. Silahkan disimak gambar berikut ini. Gambar pertama, gue pada saat dimarahi emak, kemudian emak salah ngomong. Nah, dari gambar tersebut, ekspresi Peter pada saat dimarahi emak, ia menangis. Tapi pada saat emaknya salah ngomong, ia berganti ekspresi menjadi tertawa. Gambar kedua, disuruh beli micin ke warung. Kata emak, kembaliannya ambil aja. Sampai warung, duitnya. Kasihan sekali ya adiknya ya. Padahal berangkat bahagia, pulangnya menangis. Dari kedua gambar tadi, menurut kalian termasuk teks humor atau teks anekdot? Iya, betul sekali. Itu adalah teks humor. Coba bedakan pada gambar yang ketiga ini. Gambar yang ketiga, apa? Sebentar lagi bakal krisis global. Gawat. Halah, panik. Saya dari kapan juga udah krisis. Biasa aja Om. Jadi gambar 1 dan 2 termasuk ke dalam humor karena mengandung kelucuan saja. Tetapi gambar yang ketiga mengandung anekdot karena tidak hanya mengandung kelucuan saja, tetapi juga mengandung unsur kritik atau sindiran yang diperuntukkan oleh seseorang atau lembaga tertentu. Jadi sudah paham ya bahwa pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung unsur lelucon yang tujuannya mengkritik atau menyindir seseorang atau lembaga tertentu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu struktur teks anekdot. Strukturnya ada berapa anak-anak? Iya, betul sekali, 5. Yang pertama ada abstraksi, kemudian orientasi, kemudian krisis, reaksi, dan koda. Struktur yang pertama ada abstraksi. Abstraksi adalah bagian awal dari sebuah cerita yang berfungsi memberi gambaran secara jelas terkait dengan isi cerita. Yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian. Kemudian yang ketiga ada krisis.
krisis adalah bagian yang menunjukkan inti atau masalah utama. Yang keempat, ada reaksi. Reaksi adalah bagian yang berisi cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul dari krisis. Kemudian yang kelima, ada koda. Koda itu apa, Mbak? Iya, betul sekali. Koda adalah bagian akhir dari sebuah cerita. Baik, sampai sini apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Baik, Ibu berikan contoh teks anekdot berdasarkan contohnya ya. Judulnya adalah pinjam uang. Seorang laki-laki masuk bank dan berkata ia ingin pinjam $200 selama 6 bulan. Ia menjamin Rolls-Royce miliknya dan meminta bank menahan mobilnya itu sampai hutangnya lunas. 6 bulan kemudian, orang itu kembali ke bank membayar 200 ditambah $10 bunga dan mengambil kembali rollnya. Petugas pinjaman bertanya kepadanya, mengapa orang yang mengendarai roll tersebut perlu pinjaman $200? Lalu jawabannya, saya harus ke Eropa selama 6 bulan dan di mana lagi saya dapat menitipkan roll selama itu hanya $10? Si petugas melongo dan sejurus kemudian tertawa mengakui kecerdikan si pemilik Rolls Royce. Nah, dari sini kita dapat simpulkan struktur yang terkandung di dalam teks anekdot tersebut. Struktur yang pertama ada abstraksi. Nah, abstraksinya ada seorang laki-laki yang masuk ke bank dan bermaksud meminjam uang. Bagian itu ya. Kemudian orientasi. Orang itu memberikan jaminan mobilnya atas pinjaman uangnya dan meminta pihak bank menahan mobilnya sampai hutangnya lunas. Kemudian bagian krisis, laki-laki mengambil jaminannya dan melunasi hutangnya. Kemudian ada reaksi, petugas bertanya kepada laki-laki perihal meminjam uang dengan memberikan jaminan mobil mahal. Dan yang terakhir bagian koda, yaitu petugas pinjaman mengakui kecerdikan laki-laki. Nah, di sini kita juga bisa menyimpulkan makna yang tersirat. Maknanya menghemat biaya dan bingung menitipkan mobilnya yang kemudian dititipkan di bank dengan alasan meminjam uang dan memberi jaminan mobilnya itu. Baik, untuk mendalami materi kali ini, silahkan kalian bentuk ke dalam beberapa kelompok dan kemudian kalian diskusikan terkait struktur dan makna tersirat dari teks anekdot yang telah Ibu bagikan. Baik, 10 menit sudah berakhir ya. Apakah sudah selesai semuanya? Iya. Boleh Mbak Sari maju ke depan mewakili kelompok pertama ya, presentasikan hasil diskusi kalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kasih sayang pada orang tua. Yang pertama, strukturnya abstraksi. Kakak tua yang tinggal bersama anak, menantu, dan cucu 6 tahun. Kemudian bagian orientasi, kebiasaan makan malam di rumah si anak. Kakek tua tersebut saat makan sering berantakan. Yang ketiga, krisis. Kakek tua kemudian diberi meja kecil oleh anak dan menantunya yang terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Kemudian bagian reaksi, cucunya yang berusia 6 tahun membuat replika meja terpisah. Yang terakhir, koda, cucunya mengungkapkan kelak akan membuat meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Makna tersiratnya, di dalam cerita tersebut, anak yang memandang orang tuanya di masa tua sebagai orang yang merepotkan, tanpa menyadari saat ia kecil yang selalu diberi kasih sayang pada orang tuanya.
Jangan memberi contoh pada anak yang buruk. Terima kasih Mbak Sari. Beri applause pada Mbak Sari. Ya, jawabannya sudah benar ya, dan bagus sekali presentasinya. Oke, kesimpulan materi pada hari ini, kita telah membahas apa saja, Mbak Rani? Iya, betul sekali. Lalu strukturnya ada apa aja Mas Doni? Iya, beri aplaus pada Mbak Rani dan Mas Doni. Ya, jadi kesimpulannya, pengertian dari teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung unsur lelucon yang tujuannya mengkritik atau menyindir. Kemudian strukturnya ada 5. Benar kata Mas Doni tadi, ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, untuk tugas minggu depan silahkan kalian buat teks anekdot dengan tema bebas ya, dan kemudian konstruksikan struktur dan kemukakan makna tersiratnya. Begitu ya? Jelas? Ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya ya. Jaga kesehatan masing-masing. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.